Bab 681. Hanya suli suara bahasa Mandarin. Zheng Li melihat balasan itu dan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia selalu berpikir orang-orang hebat dalam, gatit, tahu segalanya dan sangat mampu, tetapi ketika tiba saatnya, mereka tidak bisa menghilangkan kebiasaan lama mereka untuk mencoba menjadi pintar. Namun, Zheng Li segera memperoleh beberapa informasi yang berguna. Misalnya, seseorang mengatakan bahwa ia punya revolver dan bisa menggunakannya untuk menembak kunci pintu hingga terbuka dan masuk, sementara yang lain mengatakan ia bisa mengambil kunci cadangan. Hal ini mengingatkan Zheng Li bahwa ia sekarang sudah tahu rencananya dan bisa mendapatkan kunci kamar semua orang dari kepala pelayan tua sebelumnya. Terlebih lagi, Zheng Li merasa ia bisa mengumpulkan semua orang, karena makhluk yang membunuh itu tampaknya hanya bisa menargetkan satu orang pada satu waktu. Selama semua orang tetap bersama, mereka pasti bisa melewati malam pertama dengan aman. Dia menghabiskan roti yang dibelinya di pagi hari dengan sedikit kolas sambil masih mencari petunjuk tentang malam pemanggilan roh. Zheng Li awalnya khawatir tentang spoiler, seperti seseorang yang hampir mencapai akhir karena permainan tanpa henti, tetapi pencarian cepat di internet mengungkapkan bahwa sebagian besar pemain tidak berhasil melewati malam pertama. Sama seperti Zheng Li, mereka mati dalam tidur tanpa memeriksa catatan detektif, atau mati setelah Lily terbunuh. Sangat sedikit yang melihat matahari terbit di hari kedua. Dibandingkan dengan mereka, Zheng Li mengalami kemajuan pesat, merasa bahwa saat berikutnya dia memasuki permainan, dia seharusnya bisa menyelamatkan Lily sambil menghindari kematiannya sendiri, dan selamat sampai ke hari berikutnya. Pada titik ini, Zheng Li meragukan apakah ada orang yang bisa mencapai akhir permainan dalam waktu seminggu, atau bahkan menyaksikan malam pemanggilan jiwa. Ternyata, tebakannya terlalu konservatif. Seminggu setelah dirilis, tak seorang pun bisa menyelesaikan permainan di Morning Star. Pemain dengan progres tercepat berhasil mencapai hari ke-6, tetapi disergap oleh putra Browning yang sedang lengah, meledakkan kepalanya. Setelah puluhan kali mencoba mengatasi tantangan tersebut dan akhirnya gagal, ia menyatakan bahwa berkas penyimpanan ini telah rusak. Dalam permainan yang alur ceritanya berlanjut melalui pilihan-pilihan, jika titik penyimpanan tidak mengarah ke rute yang memungkinkan menuju akhir, itu berarti divergensi kritis terjadi sebelum penyimpanan itu, yang membuat berkas penyimpanan yang ada tidak berguna. Dan, Night of Summoning Spirits, hanya mendukung penyimpanan satu arah. Kecuali Anda memulai dari awal, penyimpanan baru akan selalu menimpa penyimpanan sebelumnya. Jika Anda membuat pilihan yang salah dan tidak sengaja menyimpan, progres Anda seringkali akan terganggu. Semua forum game membahas malam pemanggilan roh, dengan para pemain hampir secara paksa mengingat isi buku catatan detektif dan memetakan tata letak Storm Villa dari ingatan karena tidak ada tangkapan layar atau rekaman yang dapat dibuat. Pemain berdiskusi dan mencoba terus-menerus, namun mereka tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Sementara itu, opini publik mengenai Bintang Kejora akhirnya meledak secara daring. Hampir semua media game besar dalam dan luar negeri memberikan nilai penuh pada perangkat game ini. Kecuali satu media yang memberinya nilai 99 karena hanya mendukung bahasa Mandarin, tetapi itu bukan masalah besar. Ini adalah perangkat multimedia yang inovatif, bahkan mungkin sudah melampaui jangkauan perangkat multimedia. Morning Star menghadirkan pengalaman yang melampaui zamannya. Mesin yang dulu hanya muncul di novel fiksi ilmiah kini benar-benar ada di tangan kita. Ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Hanya dengan 2 aplikasi dan 1 permainan, perangkat ini telah menunjukkan kepada kita kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Saya tak pernah membayangkan manusia bisa mencapai prestasi seperti itu. Morning Star pasti akan tercatat dalam sejarah, seperti penyempurnaan Watt pada mesin uap atau Wright bersaudara yang menemukan pesawat terbang. Ini adalah inovasi industri. Sebagai perangkat game, Morning Star benar-benar sesuai dengan namanya, menunjukkan kepada kita prospek masa depan game sebagai media hiburan. Lebih lanjut, saya lebih bersemangat melihat penerapan perangkat ini di bidang lain. Percayalah, ketika manusia primitif pertama mengangkat sepotong kayu yang tersulut petir, ia tidak menyangka bahwa yang ia nyalakan akan menjadi sebuah peradaban. Ketika sutradara Luban merevolusi industri film dengan efek khusus, tak seorang pun menyangka bahwa apa yang ia bawa ke industri game merupakan sebuah genesis yang jauh melampaui sebuah revolusi. Morning Star adalah perangkat yang menciptakan era baru, membawa kita ke era hiburan yang benar-benar baru. Satu-satunya kekhawatiran saya sekarang adalah apakah perangkat semacam itu terlalu canggih untuk orang-orang zaman sekarang. Sejarah akan mengenang hari ini. Bertahun-tahun mendatang, ketika generasi kita telah menua, dan anak-anak muda duduk di sekitar kita bertanya tentang kenangan masa muda kita akan memberitahu mereka bahwa pada tanggal 1 Januari tahun ini, Bintang Kejora dirilis, dan era sejak itu telah menjadi seperti yang Anda saksikan sekarang. Semua media memuji perangkat ini, menggunakan segala macam kata superlatif dalam sejarah manusia, dan masih merasa itu belum cukup. Jika seseorang belum pernah merasakan sendiri Bintang Kejora, mereka mungkin akan menganggapnya sarkasme.
Demikian pula, berita tentang Bintang Kejora secara bertahap mencapai pemain biasa di luar negeri. Bagi orang asing, Luban adalah seorang sutradara yang hebat, tetapi mereka tidak tahu apa-apa tentang konsol permainannya. Belum lagi konsol tersebut bahkan tidak dirilis di luar negeri, hanya tersedia versi dalam negeri. Pada saat perilisannya, streamer asing besar bahkan harus mengandalkan teman-teman di Tiongkok untuk membelinya dan kemudian secara fisik membawanya ke luar negeri untuk dimainkan. Dulu kami membawa pulang barang-barang pasar gelap dari luar negeri, tetapi sekarang ternyata kami menyelundupkan barang-barang pasar gelap dari China. Yang lebih menggelikan lagi, Night of Summoning Spirits, milik Luban hanya menggunakan pengisi suara berbahasa Mandarin. Para pemain asing ini mendapatkan permainannya, dengan bersemangat mencoba kedua aplikasinya, dan kemudian dengan antusias memulai permainannya, hanya untuk mendengar bahasa Mandarin yang tidak dapat dimengerti dan langsung tercengang. Untuk sementara waktu, pemain asing dipaksa untuk mulai belajar bahasa Mandarin. Rasanya hampir seperti deja vu dari masa ketika orang harus belajar bahasa Jepang hanya untuk memainkan Final Fantasy. Namun, sebagai salah satu bahasa tersulit untuk dipelajari di dunia, bahasa Mandarin bukanlah sesuatu yang dapat Anda kuasai dalam semalam. Pada titik ini, banyak streamer besar berpikir untuk menyewa penerjemah yang fasih berbahasa Mandarin. Mereka pun berbondong-bondong masuk ke internet Tiongkok, menjelajahi berbagai forum game, menerjemahkan informasi yang dikumpulkan pemain Tiongkok ke dalam bahasa Inggris, dan mengunggahnya kembali ke situs web asing. Pemain lain langsung menggunakan perangkat lunak penerjemahan mesin untuk mengeluh di platform sosial Tiongkok seperti Weibo, menuntut agar Luban segera merilis Morningstar di luar negeri dan menyediakan versi bahasa Inggris. Lebih jauh lagi, beberapa organisasi peretas internasional memanfaatkan tren ini dan membuat pengumuman di forum mereka. Mereka menyatakan akan memecahkan Morningstar dan memecahkan kode semua konten di dalam The Conjuring. Bab 682. Crack. Organisasi peretas internasional hadir dalam berbagai bentuk, beberapa mengaku sebagai pembawa pesan keadilan yang bertujuan membobol berbagai jaringan pemerintah, yang dikenal sebagai anonymizer. Yang lain berspesialisasi dalam menyerang server game, meretas perangkat lunak, dan merilis versi bajakan, terlalu banyak untuk dihitung. Organisasi yang menyatakan niatnya untuk menyerang Bintang Fajar, termasuk dalam salah satu kelompok bajak laut tersebut. Organisasi ini memiliki keyakinan sederhana bahwa semangat dasar internet adalah berbagi, sehingga semua hak cipta harus batal demi hukum, perangkat lunak tidak boleh dipungut biaya, kode harus bersifat sumber terbuka, dan segala bentuk pencarian keuntungan melalui internet harus dihentikan. Oleh karena itu, kelompok ini dikenal sebagai pembajak, dan yang mereka geluti khususnya adalah meretas perangkat lunak, mulai dari perangkat lunak perkantoran hingga game, bahkan sistem operasi. Di era internet yang pesat perkembangannya, diperkirakan mayoritas pengguna pernah menggunakan perangkat lunak yang diretas oleh organisasi pembajak ini. Tentu saja, kini undang-undang hak cipta telah diperketat, dan banyak perusahaan perangkat lunak menjadi lebih cerdik dengan menggunakan autentikasi daring atau pembaruan rutin untuk membatasi peretasan. Namun, peretasan game dan konsol game tetap menjadi masalah besar, karena konsol yang diretas tidak lagi mengharuskan pembelian game. Dibandingkan dengan harga game, biaya konsol itu sendiri setara dengan penyihir kecil yang bertemu penyihir agung, tidak signifikan. Kemudian, berbagai produsen konsol game muncul dengan beragam strategi, beberapa memperkuat langkah-langkah enkripsi untuk mencegah peretasan perangkat keras, yang lain secara langsung menggandeng kelompok peretas tertentu, menjadikan mereka karyawan, dan memanjakan mereka dengan gaji dan perlakuan yang baik. Ada juga yang hanya membayar uang perlindungan, menghabiskan jutaan dolar untuk membungkam para pemain besar dan mengamankan perdamaian selama beberapa tahun. Tentu saja, kelompok bajak laut ini juga sangat tertarik dengan peluncuran Bintang Pagi. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa perangkat tersebut tidak akan dijual di luar negeri dan permainan tersebut bahkan tidak menyertakan bahasa Inggris, organisasi-organisasi ini merasa tidak dihormati oleh Luban. Konsol permainan yang tidak diluncurkan dengan dukungan multibahasa merupakan pelanggaran semangat berbagi di internet. Terlebih lagi, tidak diragukan lagi bahwa perangkat ini akan menjadi bersejarah, tetapi teknologinya sepenuhnya berada di tangan perusahaan Luban. Jika teknologi realitas virtual yang digunakan oleh Bintang Kejora tidak dipublikasikan, kemajuan pembangunan global akan terhambat. Tentu saja, alasan lain organisasi-organisasi ini memutuskan untuk meretasnya adalah karena Morningstar terlalu populer, dan belum ada yang berhasil mengalahkan Night of Summoning Spirits hingga saat ini. Jika mereka berhasil meretas perangkat dan membongkar game tersebut, nama organisasi mereka mungkin akan diketahui semua orang. Bagi organisasi peretas seperti itu, reputasi sangatlah penting. Di antara mereka ada pula anggota yang mempunyai pandangan berbeda. Misalnya, beberapa anggota berpikir mereka bisa langsung memeras Luban setelah berhasil meretas perangkat, jika dia tidak membayar, mereka akan merilis patch peretasan. Mengingat sumber daya keuangan Luban, para anggota ini yakin mereka bisa meraup untung besar.
Ada yang mengira mereka dapat menghubungi 3 produsen konsol utama atau perusahaan lain yang ingin memasuki pasar konsol, atau bahkan kompleks industri militer, untuk menjual teknologi peretasan dengan imbalan lebih banyak uang. Sementara yang lain masih percaya untuk tetap berpegang pada ide awal, merilis patch peretasan secara terbuka tanpa mengambil keuntungan darinya. Namun, pemimpin organisasi peretas ini, Johnson, punya rencananya sendiri. Ia telah menerima beberapa pertanyaan bisnis dengan latar belakang yang mendalam. Meskipun telah melalui berbagai lapisan penyamaran dan pengelakan, peretas kawakan ini samar-samar dapat mengetahui identitas pihak lain. Tentu saja, mereka bukanlah perusahaan internet yang ingin memasuki bisnis permainan atau produsen peralatan, tetapi perusahaan militer milik negara tertentu. Tidak diragukan lagi, teknologi Luban yang diterapkan di bidang game belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Jika teknologi ini dapat diterapkan dalam ilmu militer, itu akan benar-benar revolusioner. Namun, perusahaan-perusahaan militer tersebut juga tidak bisa merendahkan diri untuk meretas secara langsung, atau lebih tepatnya, meskipun mereka menugaskan para insinyur mereka untuk melakukannya, mereka harus menutupinya. Organisasi seperti Johnson hanyalah umpan. Pada akhirnya, entah Johnson sendiri yang memecahkannya atau tidak, reputasi peretas akan jatuh pada organisasinya. Ini seperti halnya seseorang yang selalu perlu mengklaim tanggung jawab atas berbagai jenis serangan. Johnson adalah pihak yang bertanggung jawab. Faktanya, selain mereka, banyak sekali orang di dunia yang menyaksikan dengan penuh keserakahan. Hampir mustahil bagi teknologi Luban untuk dinikmati secara eksklusif. Setelah teknologi realitas virtual berhasil dipecahkan, perusahaan lain berpotensi memproduksinya secara massal dengan jalur produksi yang lebih matang, menjualnya dengan harga lebih rendah, dan menawarkan lebih banyak variasi permainan untuk mendorong usaha Luban menuju kehancuran. Terlebih lagi, menurut penyelidikan, Luban bahkan belum mengajukan paten untuk perangkatnya. Hal ini wajar saja karena pengajuan paten berarti mengungkapkan detail teknis perangkat tersebut kepada publik, yang memungkinkan pihak lain untuk menirunya secara ilegal. Sekalipun tidak dijual, menggunakannya secara diam-diam untuk meningkatkan pembangunan militer berbagai negara maju juga sangat menguntungkan. Tanpa adanya hak paten, jika orang lain berhasil memecahkannya dan mengajukan hak paten, mereka bahkan bisa berbalik dan menguras kantong Luban. Dengan demikian, ketika Morningstar mulai dijual dan benar-benar memicu opini publik setelah seminggu, organisasi Johnson juga mendapatkan beberapa headset realitas virtual dan bersiap untuk memulai peretasan perangkat keras. Mengikuti prosedur normal, mereka hanya perlu membongkar perangkat dan menganalisis sirkuitnya, terus menguji hingga mereka dapat memahami konfigurasinya secara kasar. Soal peretasan, dengan dukungan perusahaan militer, mereka tidak perlu khawatir. Yang lebih menjadi perhatian Johnson adalah membongkar permainan itu, karena perusahaan militer itu pasti tidak akan peduli dengan satu permainan pun. Akan tetapi, saat mereka membuka helm itu, kelompok itu benar-benar tercengang. Apa ini? Melihat tata letak sirkuit internal, Johnson merasa seolah-olah pembelajaran elektronika selama lebih dari 1 dekade telah sia-sia. Rangkaian ini disusun dengan cara yang tidak dapat dipahami oleh manusia biasa, suatu tata letak yang, menurut semua kebijaksanaan konvensional, tidak mungkin memungkinkan perangkat tersebut berfungsi. Sambil menatap sirkuit elektronik, Johnson merasa seperti seorang penganut agama taat yang dihadapkan pada simbol setan yang menodai yang ilahi, mengirimkan rasa merinding ke tulang punggungnya. Para insinyur yang ditugaskan memecahkannya kebingungan, karena rangkaiannya jauh di luar pemahaman mereka. Seolah-olah Anda baru saja mempelajari bahwa 1 plus 1 sama dengan 2 dan 2 plus 2 sama dengan 4, hanya untuk segera dihadapkan pada persamaan diferensial. Jika rancangan sirkuit elektronik seperti itu benar-benar ada di dunia ini, maka sebagian besar hukum fisika yang berkaitan dengan elektronik perlu ditulis ulang, yang mengguncang fondasi realitas. Yang benar-benar membuat Johnson takut bukan hanya rangkaian perangkatnya. 2 minggu setelah Morningstar dirilis, dan selama 2 minggu berturut-turut menduduki puncak tangga penjualan elektronik global, organisasi Johnson akhirnya berhasil mengekstraksi paket sumber daya Night of Summoning Spirits. Mereka telah bekerja terus-menerus selama seminggu penuh hanya untuk menyelesaikan langkah ini. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa pada titik ini, organisasi Johnson seperti anak naif yang berdiri di samping kotak Pandora, memamerkan penemuan mereka kepada orang-orang di sekitar. Tidak menyadari bahwa akhir nasib mereka sudah dekat. Bab 683. Unding Yu. Di malam hari, Johnson dan beberapa teknisi dari organisasi sedang meneliti bahan-bahan pembongkaran untuk malam pemanggilan jiwa. Pekerjaan membongkarnya seharusnya sederhana, temukan lokasi paket sumber daya yang sesuai, lalu ekstrak menggunakan perangkat lunak profesional, seperti banyak game yang memiliki telur paskah, draft yang dibuang, dan karakter tersembunyi yang ditemukan tepat setelah dirilis. Namun perangkat, bintang fajar, itu keterlaluan. Bahkan seorang peretas profesional seperti Johnson merasa itu adalah suatu hal yang memusingkan, dan para insinyur senior dari perusahaan militer juga kebingungan, bahkan tidak mampu menjelaskan logika operasinya.
Sedangkan untuk membongkar materi, itu bahkan lebih sulit. Mereka bisa berterima kasih kepada kebaikan hati Luban yang telah menyediakan beberapa antarmuka umum, jika tidak, jika itu sepenuhnya nirkabel, kelompok ini tidak akan bisa mendapatkan sedikit pun sumber daya. Menurut para peretas, selama ada antarmuka fisik, mereka bahkan dapat memecahkan kode nuklir untuk Anda. Setelah upaya yang panjang, Johnson akhirnya mengekstraksi paket sumber daya untuk malam pemanggilan jiwa. Dia merasa ukuran paket sumber daya itu agak menakutkan. Berdasarkan pengalamannya menggunakan Morningstar, Johnson memperkirakan paket sumber dayanya pasti sangat besar, dan ia telah menyiapkan peralatan penyimpanan tingkat server secara khusus. Namun pada kenyataannya, paket sumber daya itu sangat kecil, hanya lebih dari 300 gigabit. Ketika ia mengekstraknya, Johnson bahkan mengira ia telah melakukan kesalahan. Sebuah game dengan arsitektur yang begitu luas hanya berukuran sebesar ini. Johnson mulai curiga apakah Luban telah melakukan kontak dengan beberapa teknologi Area 51 atau Zenith Star. Dia menuangkan secangkir kopi untuk dirinya sendiri, menyesapnya, lalu membuka paket sumber daya dengan perangkat lunak pembongkaran bersama teman-temannya. Pertama ada beberapa model yang rusak. Johnson tidak tahu di mana letaknya, tetapi hal pertama yang dicarinya adalah direktori. Biasanya, sebuah paket sumber daya berisi setidaknya satu direktori berisi alamat penyimpanan semua sumber daya. Dengan menggunakan direktori ini, seseorang dapat menemukan sumber daya apapun dengan mencarinya melalui jalur yang jelas. Umumnya, paket sumber daya game berisi model dan sejenisnya. Berbeda dengan persepsi umum, kecuali beberapa kerangka, sebagian besar model disimpan dalam segmen. Saat karakter bergerak, mereka ditampilkan dengan memanggil bagian-bagian model yang berbeda, mencegah pemotongan berlebihan saat mengganti peralatan atau pakaian. Beberapa pemodelan bisa dibilang mengambil jalan pintas yang ekstrim. Misalnya, seorang perempuan yang mengenakan rok mungkin tidak memiliki apapun di baliknya, tidak memiliki tubuh sama sekali, karena untuk mengurangi penggunaan sumber daya, para desainer seringkali menggunakan metode yang tampaknya dapat diterima tetapi sebenarnya licik ini. Johnson menyesap kopinya lagi, program itu sedang mencari direktori, proses yang berlarut-larut dan membosankan. Dia mengobrol santai dengan temannya, lalu tiba-tiba menyadari kemajuan program peretasan itu terhenti. Tidak, setelah diperiksa lebih dekat, Johnson menemukan bila kemajuan tidak statis tetapi berkedip dalam rentang yang sangat kecil. Kadang-kadang ia bergerak maju sedikit, di waktu lain ia melompat mundur cukup jauh. Ini adalah pertama kalinya Johnson menghadapi situasi ini. Bila kemajuan yang lambat adalah satu hal, mungkin ada terlalu banyak file, yang membuat pencarian menjadi lambat. Tetapi bila kemajuan yang diakibatkan oleh kemunduran adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Johnson sebelumnya. Dia menatap bila kemajuan dan mendapatinya sangat aneh. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip sekali. Johnson segera mendongak ke arah lampu neon, yang memancarkan cahaya pucat dan menerangi ruangan. Saat itu sudah larut malam, dan kegelapan yang tiba-tiba itu memang meresahkan. Ketidakstabilan tegangan. Johnson bertanya, lalu pergi untuk memeriksa panel listrik. Tidak ada yang tidak biasa. Dia memeriksa sakelar dan hendak berbalik ketika tiba-tiba, dia merasa seolah-olah ada sesuatu di belakang lehernya yang meniupkan udara dingin padanya. Dalam sekejap, kulit Johnson merinding, ia segera berbalik tetapi tidak menemukan apapun di sana. Setelah melihat sekeliling sekali lagi, detak jantung Johnson sedikit lebih cepat, dan dia kembali ke ruangan. Temannya sedang melihat-lihat foto-foto mesum di ponselnya. Ketika Johnson melihat layar komputer, ia hampir berteriak keras. "Apa yang telah kamu lakukan?" Dia bergegas ke komputer dan melihat bahwa bila kemajuan hampir tidak terlihat, sepertinya pekerjaan peretasan telah kembali ke keadaan paling primitif. "Aku tidak melakukan apapun," kata temannya, juga bingung, sambil menatap kosong ke arah program peretasan itu. Tetapi setelah John mengerjakannya beberapa lama, ia secara tak terduga menemukan banyak sekali materi yang telah keluar. Dia pertama kali membuka model. Tampaknya itu adalah peti mati. Peti mati. John tidak bisa membayangkan di mana peti mati akan muncul dalam permainan. Ia menggunakan perangkat lunak 3D untuk memeriksa bagian luar peti mati dan tidak menemukan masalah. Saat itu, John menyadari bahwa peti mati itu sepertinya bisa dibuka. Sambil menelan ludah, John mengklik dan menyeret, perlahan-lahan mengangkat tutup peti mati. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam. Di tengah kegelapan ruangan, hanya cahaya neon yang dipancarkan layar komputer yang menerangi wajah kedua pria itu. Teknisi yang duduk di sebelahnya panik, meraba-raba mencari saklar lampu. Ses! Bunyi aliran listrik terdengar jelas di tengah kekacauan itu, menyebabkan semua orang menghentikan gerakannya. John melihat ke arah layar. Bila kemajuan program peretasan dibekukan pada angka 0. Lalu, peti mati perangkat lunak 3D itu mengeluarkan suara berderit. Pintu itu perlahan-lahan didorong terbuka dengan sendirinya, tanpa ada yang mengoperasikannya.
Seolah-olah ada sesuatu yang tergeletak di dalam peti mati itu tengah berjuang untuk mengangkat tutupnya dan memasuki kenyataan. John menatap peti mati itu dengan saksama, tidak berani mengalihkan pandangannya sedetik pun. Dia merasakan detak jantungnya bertambah cepat, seakan-akan hendak melompat keluar dari tenggorokannya, tersangkut di tenggorokannya. John menelan ludah dengan susah payah. Setelah itu, ia dan rekannya melihat peti mati itu didorong terbuka, bergema kosong, seolah-olah tidak pernah berisi apapun. Tetes. Komputer mengeluarkan suara peringatan tombol lengket, yang memungkinkan John untuk mengatur napas. Dia menghela napas lega, bermaksud meminta seseorang mengambil senter untuk memeriksa apakah ada masalah dengan panel listrik atau apakah ada bola lampu yang putus. Tepat saat John menoleh, dia merasakan kehangatan manusia di belakangnya. Sensasinya halus, sensasi yang hanya Anda rasakan saat seseorang berdiri dekat, seperti tekanan rambut saat merasakan hangatnya sinar matahari di lengan Anda. Tapi jelas tidak ada seorang pun di belakang John. Detak jantungnya yang tadinya tenang, tiba-tiba mulai berdebar kencang seperti mesin mobil. Lehernya menegang, dan sebelum dia melihat kehadiran seseorang, John mendengar bisikan lembut di telinganya. Akhirnya menemukanmu. Suaranya selembut gumaman seorang gadis muda. Pada saat berikutnya, John melihat di belakangnya seorang wanita berpakaian congsam berwarna cerah, seperti bunga dahlia yang sedang mekar, menutupi wajahnya dengan kipas, tatapannya yang mempesona tertuju padanya. Bagaimana kalau kita main game? Saat kesadaran meninggalkan tubuhnya, John mendengar bisikan iblis. Laporan berita terkini diputar di telepon pintar, menyebabkan petugas yang bertugas, SN Wheeler, menggelengkan kepalanya. Apa-apaan ini? Apa wartawan kita sudah tidak bisa mengatakan kebenaran lagi? SN Wheeler mengenakan topengnya, memasukkan telepon genggamnya ke dalam saku, mengangkat pita polisi, dan memasuki pabrik yang ditinggalkan itu. Sobat, kamu harus ngerti, kalau kita kasih tahu ke publik kalau orang-orang ini berubah jadi begini tanpa alasan yang jelas, mungkin besok kita bakal kehilangan pekerjaan. Polisi di sebelahnya berbicara, juga mengenakan masker dan sarung tangan. Mereka melewati tenda putih, berganti ke pakaian pelindung kontaminasi putih untuk mencegah polusi, dan akhirnya memasuki pabrik yang ditinggalkan. Bau darah yang menyengat menusuk mereka, bau yang bahkan sulit ditoleransi oleh tukang daging berpengalaman yang bekerja setiap hari di rumah jagal. SN Wheeler, seorang detektif dengan 16 tahun pengalaman lapangan, muntah di balik pakaian isolasinya dan langsung diliputi rasa pusing yang hebat saat pertama kali melihat situasi tersebut. Butuh beberapa jam baginya untuk mulai pulih. Apa yang tersaji di hadapan SN Wheeler dan rekannya adalah gambaran neraka yang bahkan tidak dapat digambarkan dalam komedi ilahi Dante. Di dinding, meja, komputer, bahkan langit-langit, cipratan daging dan darah beku berserakan di mana-mana. Menurut tim forensik, daging dan darah itu terlempar ke sana dengan kekuatan yang luar biasa, dan benturannya meratakan potongan-potongan daging dan darah itu seperti panekuk. Tim forensik menduga hal ini hanya mungkin terjadi jika terjadi ledakan yang setara dengan peluru meriam di dalam tubuh manusia. Namun jika dipikirkan lebih lanjut, bagaimana mungkin seseorang bisa meledak seperti itu? SN Wheeler kemudian melihat ke area lain di lantai tempat banyak potongan daging berkumpul seperti cacing hidup, nyaris tak dikenali sebagai manusia. Di sana terdapat setidaknya 5 orang, menyatu dalam wujud yang bengkok. Tak seorang pun kecuali iblis yang dapat memahami mengapa mereka seperti ini. Di sudut lain pabrik, terdapat mayat-mayat yang lebih aneh lagi, kerangka, otot, dan pembuluh darah mereka membentuk sesuatu yang mirip tentakel. Tentu saja, itulah yang disebut tim forensik. Kenyataannya, tubuh para korban telah runtuh menjadi monster-monster mengerikan. Untungnya, semuanya memiliki lubang peluru, yang mungkin telah ditangani oleh orang lain di pabrik. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan skenario di mana kawan-kawan berubah menjadi monster satu persatu, kemudian mereka harus menembak jatuh mereka dengan senjata, dan akhirnya, mereka sendiri tidak dapat lolos dari nasib tragis. Tentu saja, itu terlalu mengada-ada. SN Wheeler lebih cenderung percaya bahwa ini adalah pekerjaan beberapa penjahat kejam, licik, dan bejat yang menuruti nafsu biadab mereka di sini. Ia melanjutkan ke sebuah ruangan dengan pemandangan yang bahkan lebih mengerikan. Ada mayat-mayat yang setengah dimakan, juga potongan-potongan daging yang tak bergerak dan monster-monster bertentakel. Di sana, SN Wheeler melihat sesuatu yang aneh di atas meja. Itu adalah helm. SN Wheeler, tentu saja, mengenalinya. Itu adalah bintang fajar. Dia tidak terlalu memperhatikan peralatan bermain game, tetapi putranya, seorang siswa sekolah menengah dan penggemar berat Luban, menginginkannya apapun yang terjadi. Untungnya, sejak mengetahui bahwa peralatan Luban hanya tersedia dalam bahasa Mandarin, putranya sedikit lebih tenang. SN Wheeler bahkan menyarankan agar putranya belajar bahasa Mandarin, toh, itu tidak akan sia-sia. Bagaimana benda ini bisa berakhir di sini? SN Wheeler bertanya. Bintang Kejora, ya. Tim teknis kami memeriksa hard drive komputer di sini dan menemukan bahwa organisasi peretas mungkin telah mencoba meretas perangkat ini. Sayangnya,
tampaknya mereka gagal karena tidak ada berkas yang relevan di hard drive tersebut, dan selain dibongkar, perangkat ini tidak memiliki masalah lain. Jawab rekannya. Eisenweiler mengalihkan pandangannya dari helm, berpikir bahwa orang-orang ini pasti telah diserang saat mencoba memecahkannya, dan bahwa helm tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan kasus tersebut. Dia mengamati sekelilingnya, dan tiba-tiba, secerca inspirasi menuntun Eisenweiler untuk melihat ke tanah. Di bawah kursi kantor, tampak ada pola yang dibuat oleh noda darah. Lihat di sini. Eisenweiler dengan hati-hati mendekati kursi, berjongkok, dan meminta senter untuk menerangi tanah. Di sana, di atas darah yang membeku, ada jejak sepatu. Pemandangan itu dipenuhi dengan banyak jejak sepatu, sebagai bukti kekacauan orang-orang yang hadir, tetapi yang ini berbeda. Itu jejak sepatu seorang wanita. Sebagai detektif kriminal berpengalaman, Eisenweiler langsung menyadari bahwa itu adalah jejak kaki seorang perempuan muda yang memakai sepatu hak tinggi. Perempuan itu cukup ramping, dan meskipun berjalan di area berlumuran darah, tidak ada tanda-tanda panik. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa organisasi ini terdaftar secara resmi, dan daftar kematian yang terlacak sejauh ini tidak memuat nama perempuan. Siapakah wanita ini? Eisenweiler punya firasat samar bahwa ia mungkin telah memahami kunci kasus ini. Tepat pada saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Di tengah hiruk-pikuk tempat kejadian perkara, bunyi nada dering yang tiba-tiba itu membuat banyak orang menggigil. Eisenweiler melirik panggilan masuk dan melihat bahwa itu adalah atasan langsungnya. Dia bergegas meninggalkan tempat kejadian perkara ke tempat yang udaranya sedikit lebih segar di luar dan menjawab panggilan itu. Ini aku di TKP, kami menemukan beberapa petunjuk. Apa? Tunggu, tapi aku. Baiklah, aku mengerti. Eisenweiler menutup telepon. Atasannya baru saja memerintahkan dia untuk segera mengarsipkan semua informasi yang terkait dengan kasus ini, menutup kasus ini segera, dan tidak melanjutkannya lebih jauh. Hal ini menurut Eisenweiler sama sekali tidak masuk akal. Namun, ia pernah melihat situasi semacam ini sebelumnya, dalam kasus-kasus yang menyentuh area yang tidak boleh ia selidiki, tindakan semacam itu diambil. Meskipun naluri detektifnya mengatakan kepada Eisenweiler bahwa mungkin ada hal yang lebih besar yang terlibat di balik kasus ini, ia tetap menekan rasa ingin tahunya. Setelah bekerja, Eisenweiler pulang ke rumah, sambil menyalakan radio mobil untuk musik latar. Saat itu, ia mendengar beberapa berita yang patut dicatat. Menurut jurnalis kami, sebuah ledakan terjadi di pangkalan eksperimen perusahaan XXXX yang terletak di XXXX pagi ini, yang mengakibatkan kematian beberapa teknisi, dilaporkan bahwa pangkalan eksperimen tersebut. Saat dia mendengarkan berita yang tak terduga tentang sebuah perusahaan senjata di radio, dia merasakan suatu perasaan deja vu yang aneh. Dia menaikkan volume radio sedikit, dan saat pandangannya beralih dari radio ke jalan di depannya, Eisenweiler tiba-tiba melihat seorang wanita mengenakan congsam dengan sosok menggoda tepat di depan mobilnya. Dia segera menginjak rem, tetapi wanita itu, seolah tidak menyadari apapun di sana, menutupi wajahnya dengan kipas dan berjalan menyeberang jalan. Terdengar klakson dan raungan dari belakang, tetapi Eisenweiler duduk di sana, tidak mampu menyalakan mobil lagi. Suatu firasat buruk muncul dalam dirinya, dan Eisenweiler perlu berusaha keras untuk mengalihkan pandangannya dari sudut tempat wanita itu menghilang. Buk, buk, buk. Petugas lalu lintas yang bertugas mengetuk jendela Eisenweiler, dan dia menurunkannya. Tuan, apakah Anda mengalami masalah? Petugas lalu lintas bertanya. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya harus membanting setir untuk menghindari wanita itu. Eisenweiler agak tidak koheren. Petugas lalu lintas itu menatap Eisenweiler dengan curiga, seolah-olah ia sedang menatap para pecandu narkoba yang melaju kencang di jalan setelah mabuk. Tidak ada wanita di sini, Tuan. Anda sedang di tengah jalan, kata petugas lalu lintas. Eisenweiler merasakan punggungnya basah oleh keringat. Bab 685. Villa Badai Salju. Zheng Li, tentu saja, tidak tahu tentang kejadian aneh yang terjadi di seberang lautan. Ia menguap, merasa lelah karena perjalanan panjang yang membuat mahasiswa ini letih. Kabut suram di luar sana menutupi sinar matahari, menciptakan suasana melankolis. Dia melirik ke arah bagasi tempat kopernya tergeletak dengan tenang, berisi Bintang Fajar. Sebulan setelah perilisan Bintang Kejora, malam pemanggilan roh belum juga berhasil dipecahkan. Namun, para pemain tetap menemukan banyak petunjuk, dan beberapa bahkan mengambil langkah ekstrim, memanggil NPC ke kamar mereka dan menyimpan permainan setelah setiap kalimat terucap, hampir mendokumentasikan setiap dialog secara utuh. Dalam menghadapi situasi yang begitu rumit, menemukan cara untuk menyelesaikan permainan benar-benar terlalu sulit. Meskipun pemain dapat menghidupkan kembali siklus tersebut berulang kali, memutar waktu, dan bahkan memiliki klon yang tak terhitung jumlahnya yang maju secara serempak di seluruh dunia, menyelesaikan masalah tersebut masih merupakan tugas yang terlalu menakutkan. Oleh karena itu, Zheng Li memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini.
Pertemuan ini diselenggarakan oleh orang-orang di forum game, dengan sedikit niat untuk bertemu langsung. Beberapa netizen membawa peralatan mereka ke sebuah villa di pinggiran Yan'an, tempat mereka berencana bermain bersama selama beberapa hari untuk mencoba menaklukkan game tersebut. Sederhananya, itu hanya sekedar berkumpul untuk bermain. Kita hampir sampai, kata sopir taksi. Zheng Li melihat ke depan. Setelah berbelok, villa itu muncul di hadapannya. Orang tidak dapat menyangkal dampak visual yang mengesankan dari sebuah villa yang terletak di dalam pegunungan. Arsitektur villa itu bergaya barat, kemungkinan besar merupakan rumah besar asing yang dibangun di masa lalu. Komunitas villa ini hanya memiliki sekitar selusin rumah, dan mobil hanya bisa parkir di area kaki gunung. Zheng Li harus berjalan kaki sendiri untuk menempuh sisa perjalanan. Untungnya, jalannya relatif landai. Sambil menarik kopernya, Zheng Li segera mencapai pintu depan villa. Ia mengamati villa-villa di sekitarnya, yang tampak tak berpenghuni, mungkin karena ulah orang kaya yang membeli properti hanya untuk dibiarkan kosong. Apakah kamu, Algojo kegelapan? Orang yang menunggu di pintu bertanya begitu dia melihat Zheng Li. Zheng Li langsung merasa agak malu. Seandainya saja ia tahu, ia pasti akan memilih ide forum yang lebih normal. Nama samaran yang ia daftarkan selama masa remajanya yang penuh semangat kini terdengar seperti eksekusi publik. Saya, Azure Red Lotus. Selain Zindan, Char Grilled Salt and Pepper Seal, yang lainnya sudah datang. Kata pria itu sambil menuntun Zheng Li masuk ke dalam villa. Berbeda dengan eksteriornya, interior villa ini cukup modern, seolah-olah telah dihuni selama beberapa tahun terakhir. Di ruang tamu, terdapat beberapa orang, pria dan wanita, yang duduk. Beberapa asyik menikmati, Morning Star, mungkin sudah menjelajahi, Soul Summoning Night, yang lain menonton TV yang menayangkan berita tentang minimnya orang asing. Yang lainnya lagi asyik makan keripik dan bermain ponsel. Ini, warga antusias Tuan Hei, berkat dia, kami bisa mengamankan villa tersebut. Pria itu menunjuk ke arah orang yang asyik menonton Bintang Fajar. Konon, tempat ini adalah rumah paman Tuan Hei. Pamannya bekerja di luar negeri dan tidak tinggal di sini, sehingga ia mewariskannya kepada Tuan Hei untuk dinikmati selama liburan. Biasanya, pembantu rumah tangga akan datang untuk membersihkan dan memasak, dan hari ini pun demikian. Sejujurnya, sebuah villa yang ditinggalkan oleh seorang paman asing di antah berantah cenderung memiliki masalah besar. Zheng Li berkata dengan yakin. Dia telah melihat banyak sekali skenario seperti itu, dan jika tiba-tiba hujan turun dari langit, menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor yang menjebak mereka, itu akan menjadi puncak kejadiannya. Dan kemudian, kalau sampai terjadi pembunuhan, pasti ada pembunuhnya di antara kita atau semacamnya, tes-tes. Setelah berkenalan cukup lama, saat sore berganti sore dan langit di pegunungan mulai gelap, masih ada satu orang yang hilang. Apa, Char Grilled Salt and Pepper Seal, benar-benar dipanggang dengan arang atau apa? Kenapa dia belum datang? Tidak ada kabar di obrolan grup juga. Gumam orang yang bernama Zin. Petik 1. Ayo, bantu siapkan dagingnya, kata Zheng Li. Mereka berencana memanggang di halaman villa malam itu, dan bahan-bahan di dalam freezer cukup untuk beberapa hari. Zheng Li saat ini sedang menghunus pisau, memotong bahan-bahan. Keahlianmu dalam menggunakan pisau sangat hebat, Dark Executioner, apakah kamu seorang koki? Tanya seseorang yang sedang memperhatikan Zheng Li dengan cekatan memisahkan tulang dari daging, membuang urat otot dan lemak, seakan-akan dia adalah seorang koki profesional. Panggil saja aku dengan namaku, aku bukan koki, aku hanya sering berurusan dengan hal-hal seperti ini. Zheng Li, tersipu malu, memalingkan mukanya sambil berbicara. Apa pekerjaanmu? Semua orang bingung, profesi apa yang mengerti struktur bahan seperti seorang koki? Saya belajar ilmu forensik, jawab Zheng Li. Suasana menjadi agak canggung untuk sesaat. Memang, kaki ayam dan steak sapi juga merupakan bangkai hewan, yang juga ditangani oleh ilmuwan forensik. Itu masuk akal. Ketika semua orang tengah serius menyiapkan daging panggang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur. Dalam sekejap mata, langit yang tadinya hampir menangis, kini menumpahkan butiran salju. Salju dengan cepat berubah menjadi hujan lebat, dan bersama dengan angin dingin akhir Januari di Yan'an, dengan cepat membentuk badai salju. Terlihat dengan mata telanjang, jalanan tertutup salju, dan tempat parkir di bawahnya lenyap dalam badai salju. Sial, apa yang terjadi, kenapa tiba-tiba turun salju lebat begini? Seseorang bergegas mengganti saluran TV, hanya untuk melihat bahwa ramalan cuaca mengeluarkan pemberitahuan badai salju darurat, dan selama 72 jam berikutnya, Yan'an akan diselimuti salju. Jaringan selulernya sangat buruk, saya harap internet kabel tidak terputus, dan kita tidak kehilangan listrik. Warga antusias Tuan Hei mengangkat teleponnya untuk memeriksa situasi, sementara bersama yang lain, bergegas membawa panggangan barbeque yang telah dipasang di halaman kembali ke dalam. Setelah menerima panggilan telepon, wajahnya menunjukkan tanda-tanda kesusahan.
Ini gawat, saya menghubungi pengemudi yang mengantar saya ke sini, dan dia bilang sekarang salju telah menutup jalan, mobil tidak bisa lagi melewatinya, kita harus menunggu salju berhenti dan jalan dibersihkan sebelum kita bisa naik gunung. Apakah kita terjebak di sini? Sial, ini bukan replika permainan yang sempurna. Untuk memperjelas, meskipun aku pernah melakukan beberapa kejahatan kecil di masa lalu, aku tidak melakukan kejahatan serius apapun, jadi jangan ganggu aku. Berapa hari kita bisa bertahan dengan makanan yang kita miliki, apakah kita akan kelaparan? Semuanya, diam. Saat itu, Zheng Li yang paling tenang. Ia memanggil, dan semua orang saling memandang, lalu menoleh ke arahnya. Apakah kamu mendengar seseorang mengetuk pintu? Orang yang pertama kali menyambut Zheng Li tiba-tiba angkat bicara. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tok, tok, tok. Serangkaian ketukan terdengar, dan semua orang melihat ke arah pintu, tidak berani bergerak. Hanya Zheng Li, dengan pisau dapur di tangannya, yang mendekati pintu. Siapa di sana? Zheng Li mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Saya, segel garam dan merica panggang. Orang di luar menjawab, terdengar seperti seorang wanita. Zheng Li segera membuka pintu. Kenapa kamu baru saja datang? Dengan salju lebat seperti ini, seharusnya kamu tidak datang. Dia melihat, berdiri di depan pintu, seorang gadis ramping membawa sebuah koper kecil, dan penampilan gadis itu sangat mirip dengan wanita yang dilihat Zheng Li dalam mimpinya baru-baru ini, yang menyembunyikan wajahnya dengan kipas. Dalam sekejap, Zheng Li merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang es, memperhatikannya memindahkan koper ke dalam, memperlihatkan senyum manis di wajahnya. Zheng Li merasakan jantung dan paru-parunya berhenti berdetak. Bab 686. Segel garam dan merica panggang. Ada masalah besar. Pada malam hari, Zheng Li memandang badai salju dan merasa ada yang tidak beres dengan rumahnya. Terutama wanita yang datang terakhir. ID-nya adalah Char Grilled Salt and Pepper Seal. Dia tidak memberitahu namanya, hanya menyebutkan bahwa dia bisa dipanggil Bao-Bao. Semenjak wanita itu datang, keadaan orang-orang lain menjadi tidak normal. Mereka nampaknya berhasrat menyenangkan wanita ini, apapun jenis kelaminnya, dengan segala macam pertanyaan hangat, bagaikan Kasim yang menjilat seorang kaisar. Kegerahan ini telah meninggalkan ranah perhatian normal dan seolah-olah wanita itu memiliki pesona tak terhingga. Jika memang begitu, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Zheng Li hanya merasa bahwa wanita ini sangat berbahaya. Dia tidak melupakan mimpi hari itu, meskipun dia hanya melakukan kontak mata dengan wanita itu, Zheng Li tetap merasakan gelombang kepanikan. Kini, saat menghadapi wanita yang dikelilingi banyak orang, Zheng Li merasa tak berdaya bagai seekor kelinci di hadapan serigala ganas. Setelah makan malam, semua orang mulai masuk ke topik utama. Karena mereka tidak bisa pergi sekarang dan hanya bisa tinggal, mereka harus bekerja keras dan berjuang, berusaha keras untuk melewati malam pemanggilan jiwa. Strategi permainan mereka sederhana, sebagian kelompok akan memasuki permainan untuk membuat kemajuan, sementara yang lain akan tetap di luar, terus memantau berita daring dan, pada saat yang sama, mencatat temuan baru dari mereka yang bermain game. Game ini baru dirilis sebulan yang lalu, dan para pemain yang terampil telah memahami beberapa poin penting di tahap awal. Para pemain yang terampil dapat memulai dari awal dan mencapai titik terjauh dalam alur cerita hanya dalam waktu lebih dari 30 jam tanpa banyak kesulitan. Selain itu, semua perangkat ini berisi berbagai file penyimpanan yang dapat secara efektif mengurangi biaya coba-coba. Tentu saja, mereka tidak benar-benar berencana untuk menyelesaikan permainan hanya dalam beberapa hari, pada dasarnya, itu adalah pertemuan sosial bagi teman-teman internet. Zheng Li menatap wanita di seberangnya, berkeringat dingin. Beberapa orang lainnya sudah mengenakan helm mereka dan menderita dalam permainan. Sementara Zheng Li dan Char Grilled Salt and Pepper Seal duduk berhadapan. Mereka berdua menghadap komputer, pikiran Zheng Li melayang ke tempat lain, seperti anak sekolah menengah yang terus-menerus melamun tentang gadis yang duduk di sebelahnya. Sesekali ia melirik layar gadis itu dan memperhatikan dia tengah menelusuri berita di platform sosial. Kalau saja begitu, semuanya akan baik-baik saja. Namun kecepatan dia dalam menelusuri berita itu luar biasa cepatnya, nyaris hanya melirik sekilas sebelum berpindah ke halaman berikutnya, dan halaman-halaman itu penuh dengan teks padat, yang tidak mungkin bisa dibaca seluruhnya oleh orang normal. Di dalam ruangan yang remang-remang, sekelompok orang mengenakan helm realitas virtual dalam diam, satu-satunya suara yang terdengar adalah bunyi klik mouse yang terus-menerus dari wanita ini. Pemandangan ini tidak benar-benar nyaman dan membahagiakan, tetapi setidaknya dapat digambarkan sebagai menakutkan dan mendebarkan. Jantung Zheng Li berdebar kencang, dia tidak tahu latar belakang wanita itu, dia seperti kelinci yang terpojok di dinding, menyedihkan, lemah, dan tidak berdaya. Tiba-tiba, Zheng Li mendengar suara dari ruangan sebelah berhenti. Dia tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan menoleh, mendapati bahwa dia sedang menatapnya. Pandangan itu bagaikan seekor singa lapar yang menatap seekor rusa liar yang pincang. Apa pendapatmu tentang Luban?
Gadis itu tiba-tiba berbicara, dan Zheng Li secara naluriah menggigil, tetapi setelah mendengar pertanyaannya, keraguan baru muncul dalam dirinya. Hal itu membuat Zheng Li lengah. Dia sutradara yang sangat baik, tidak, dia sutradara yang luar biasa, selalu mampu memberikan pengalaman dan perasaan yang tak terduga. Saya rasa dia pasti akan tercatat dalam sejarah, dia sungguh luar biasa. Zheng Li ragu-ragu memuji Lu Ban. Gadis itu menjawab seperti seekor kucing yang menggoyangkan ekornya untuk menunjukkan pengertian. Melihat gadis itu terdiam lagi, Zheng Li tidak tahu dari mana datangnya keberanian, tetapi dia mengambil kesempatan dan mengajukan pertanyaan juga. Apa pendapatmu tentang Lu Ban? Mendengar pertanyaan Zheng Li, gadis itu tiba-tiba tenggelam dalam perenungan yang mendalam, dan setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab. Sangat menyenangkan. Zheng Li tidak begitu memahami evaluasi ini. Maksudmu dia orang yang sangat menarik. Saya baru saja menemukan masalah dengan permainan ini. Alih-alih melanjutkan topik itu, gadis itu menunjuk ke layar komputer. Lihat, kami di sini untuk menghadiri pemakaman, tapi apakah ada yang melihat peti mati? Mendengar perkataan gadis itu, Zheng Li awalnya ingin membantah karena kebiasaan, namun sebelum dia sempat berbicara, dia tiba-tiba memahami maksudnya. Benar, kenapa tidak ada satupun dari kita yang terpikir untuk pergi ke aula peringatan? Zheng Li tiba-tiba merasa bahwa banyak hal kini dapat dijelaskan, dan dia diliputi keinginan untuk kembali menyelami permainan, tidak lagi peduli betapa anehnya gadis di sampingnya. Wanita hanya memperlambat kecepatan bermainnya. Zheng Li mengenakan headsetnya dan segera asyik bermain. Meninggalkan gadis itu, yang memperhatikan orang-orang yang berbaring. Benar-benar seorang pemikir. Ia tertawa pelan, lalu pergi ke dapur, menyalakan kompor, dan membuat camilan larut malam. Sambil menyantap camilan itu, ia terus melihat konten di komputer. Mie instan memang lebih enak kalau direbus, ditambah daging goreng tepung, mantap. Gadis itu bergumam, lalu membuka sekaleng minuman cola dingin. Setelah menghabiskan camilan larut malam, ia menepuk perutnya lalu berjalan ke aula. Angin dan salju di luar terus berlanjut tanpa henti. Gadis itu membuka pintu, dan angin gale merintih, melolong saat membawa kepingan salju ke celah-celah pintu. Dia melangkah keluar, dan jejak kakinya di salju hampir seketika tertutup oleh angin dan salju. Gadis itu memandang ke daratan luas, tatapannya tertuju ke suatu titik di selatan. Waktunya pergi. Saat berikutnya, dia lenyap ditelan angin dan salju. Salju masih mengetuk jendela, meskipun kekuatannya tampaknya telah berkurang cukup banyak. Keesokan harinya, Zheng Li melepas headsetnya, dipenuhi segudang pikiran yang ingin ia ungkapkan. Ia menatap para netizen yang kebingungan dan tiba-tiba merasa superior. Meskipun ia belum menyelesaikan permainan itu, Zheng Li telah menemukan rahasia untuk mengalahkannya. Ada dua Browning. Satu di gudang anggur, dan satu di aula peringatan. Asal dia dapat membedakan Browning mana yang asli, atau yang merupakan teriakan Bano Tao yang asli, dia dapat mengalahkan pihak lain, mematahkan krisis malam pemanggilan jiwa, dan dengan demikian memenangkan permainan. Tepat saat dia hendak pamer, Zheng Li tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Intuisinya mengatakan ada masalah, tetapi dia tidak dapat menentukan apa masalahnya. Beberapa saat kemudian, melihat semangkuk sisa mie instan dan kaleng cola kosong di meja dapur, Zheng Li membeku karena terkejut. Masih ada orang lain. Mana, segel garam dan merica panggang. Zheng Li berbalik dan bertanya pada yang lainnya. Apa itu, anjing laut? Bukankah kita semua ada di sini? Seseorang menjawab sambil menatap Zheng Li dengan tatapan aneh. Zheng Li terkejut, lalu hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Jiang Cheng. Lu Ban terbangun karena mendengar suara bel pintu. Dia melihat jam, baru pukul 7 pagi. Dia belum memesan makanan untuk dibawa pulang, dan tidak ada pengiriman yang diharapkan hari ini. Ada anak yang salah menekan bel pintu. Lu Ban mengangkat interkom. Dia bertanya, "Halo, saya Char Grilled Salt and Pepper Seal." Suara lembut dan halus yang tidak akan pernah dilupakannya, namun tidak dapat disangkal lagi itu milik seorang gadis muda, terdengar. Bab 687. Apapun yang dikatakan harus diketahui. Mendengar suara ini, Lu Ban berpikir sejenak. Meskipun dia pernah mendengar bahwa beruang kutub sering berjongkok di cekungan es, menunggu anjing laut muncul untuk menghirup udara, lalu menamparkan mereka hingga pingsan saat mereka menjulurkan kepala dan menyeret mereka ke darat untuk santapan lesat. Karena hidup di perairan Arktik yang dingin, anjing laut memiliki lapisan lemak yang tebal, ditambah dengan gerakan yang konstan, otot-otot mereka sangat tangguh, menjadikannya sumber protein dan kalori yang sangat baik. Terlebih lagi, anjing laut yang gemuk seperti itu pasti terasa lezat jika dipanggang dengan sedikit garam dan merica, membayangkannya saja sudah membuat Lu Ban lapar. Bagi mereka yang tinggal di lingkaran Arktik, setiap bagian anjing laut adalah harta karun. Selain kulitnya, yang dapat digunakan untuk menghangatkan diri, suku Eskimo pernah menciptakan makanan lezat yang sangat bau, mereka mengosongkan isi perut anjing laut,
memasukkan burung laut ke dalam perutnya, dan membiarkannya berfermentasi selama berbulan-bulan sebelum menghisap pasta burung laut yang membusuk itu melalui bagian belakang anjing laut. Mengingat ikan haring kalengan juga merupakan makanan khas Eropa Utara, mungkin mereka yang tinggal di seberang lingkaran kutub membutuhkan makanan beraroma kuat untuk merangsang diri, jangan sampai kesadaran mereka memudar dalam angin dingin yang menggigit. Mendengar hal itu, Luban benar-benar lapar. Saat dia membukakan pintu untuk tamu di lantai bawah, dia memesan 2 sarapan untuk dibawa pulang melalui teleponnya. Setelah membuka pintu, Luban pergi mencuci piringnya sendiri. Ketika sedang menggosok gigi, ia menyadari bayangannya di cermin telah menghilang. Dia harus meraba-raba dalam kegelapan untuk mencuci mukanya. Setelah mencuci mukanya, dia melihat sekilas orang lain memasuki ruangan. "Cukup luas," ujarnya. Dia mengenakan jaket dan celana jeans, seolah-olah dia baru saja kembali dari kutub utara, benar-benar menyerupai anjing laut. "Rata-rata, tidak sebesar tempatmu." Luban menuangkan segelas air untuknya lalu bertanya, "Apa yang membuatmu memutuskan untuk datang ke sini?" "Hanya mampir untuk melihat bagaimana keadaannya." Dia mengambil gelas itu, bermaksud untuk menyesapnya, ketika dia merasakan ada kekuatan yang mencengkeram gelas itu, mencegahnya untuk menggerakkannya. Temanku agak pemalu, jangan pedulikan itu," kata Luban sambil melambaikan tangannya, dan tanpa disadari, kekuatan pada gelas air itu pun lenyap. "Tidakkah kau takut aku tiba-tiba memperlihatkan wujud asliku dan menjadikan semua orang di daerah ini sebagai klanku?" tanyanya. "Apakah itu sesuatu yang harus aku khawatirkan?" Luban membantah. "Khawatir atau tidak, itu tidak akan menghentikan niatmu, jadi, kenapa aku harus khawatir? Kamu sudah belajar bagaimana bergaul dengan kami." Dia tersenyum hangat, senyum yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. "Aku datang ke sini bukan cuma untuk jalan-jalan santai. Aku merasakan melalui mainan kecilmu itu bahwa ada entitas yang familiar di dunia ini, jadi aku datang untuk melihatnya." Luban belum selesai berbicara ketika sebuah jari menekan bibirnya, memberi isyarat agar dia tidak melanjutkan. Crash! Gelas air di meja kopi jatuh ke lantai, pecah berkeping-keping. "Temanmu tampaknya punya sifat pemarah," katanya sambil menyeringai. "Nama-nama itu seharusnya tidak disebutkan di sini. Tahukah kau mengapa sekadar mengetahui nama-nama mereka saja sudah merupakan bentuk pencemaran? Karena ketika kau menyebut nama-nama mereka, mereka menyadari keberadaanmu. Sekilas pandang dari tatapan mata mereka yang jauh dapat membawa pencemaran yang fatal kepadamu. Sekuat itu." Luban teringat pernah menyebut nama Fang Geng dengan santai, sekarang berpikir bahwa itu mungkin karena orang itu telah disegel hingga ke titik di mana dia bahkan tidak dapat menularkan polusi jika dia mau. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, semua nama yang bisa disebutkan dan diketahui Luban mungkin sudah disegel. "Apakah kamu memberitahuku hal ini di alam mulia karena ada beberapa tindakan karantina khusus di sana?" "Kurang lebih begitu, jadi, jangan sembarangan menyebut nama-nama ini saat berada di luar." Dia mengangguk tanda setuju. "Jadi, misalnya, jika saya setuju dengan Anda untuk memanggilnya Li Goudan, apakah nama Li Goudan membawa pencemaran?" Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia teringat akan tokoh antagonis terkenal dari sebuah buku anak-anak yang namanya tidak dapat disebutkan, sehingga orang-orang dalam cerita tersebut menggunakan nama alternatif, mereka yang tahu, untuk merujuk kepadanya, dan tampaknya hal itu tidak menimbulkan masalah. Bisakah dia memberikan julukan bagi para penguasa kuno itu dan menyebut mereka dengan sebutan yang hanya diketahui oleh mereka yang tahu, sehingga terhindar dari masalah tersebut? Itu cukup bagus. Dia menatap Luban dengan ekspresi aneh selama beberapa saat sebelum berbicara. "Begini, kau juga memanggilku anjing laut garam dan merica panggang, dan nama samaran seperti itu tidak menunjukkan adanya pencemaran. Bukankah namamu Charlotte? Di dunia ini, aku dipanggil anjing laut garam dan merica bakar, dan kalian bisa memanggilku Bao-Bao. Aku berumur 20 tahun, seorang mahasiswa." "Bu." Meja kopi itu mengeluarkan suara gemerincing, seolah-olah ada hewan kecil yang melompat ke atasnya. "Apakah ikan panggang garam dan merica rasanya enak?" Luban tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Entahlah, kurasa itu pasti enak." Dia berpikir sejenak, menjentikkan jarinya, dan sepiring besar makanan muncul di meja kopi, dengan seekor anjing laut yang dipanggang dengan gaya babi guling tepat di tengahnya. Dia mengeluarkan pisau yang entah berasal dari mana, memotong sepotong kecil daging anjing laut berlemak yang mendesis, lalu menyerahkannya kepada Luban. Luban tidak mau ambil pusing, mengambil daging itu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Reaksi Maillard dari lemak yang terbakar melepaskan aroma yang harum, sementara daging anjing laut, yang berenang di air laut yang dingin, terasa empuk dan sangat kontras dengan lemaknya, memberikan Luban sensasi yang mirip dengan memakan daging domba berlemak, dengan daging tanpa lemak yang menyerupai daging sapi, dengan cita rasa yang unik. Disajikan dengan garam, merica, dan jintan, rasanya gurih dan lezat, renyah di luar dan lembut di dalam, dengan banyak cairan. "Ini memang cukup lezat," Luban berkomentar.
Saat itu juga teleponnya berdering. Luban memeriksa dan melihat bahwa pesanannya telah tiba. Dia melangkah melewati meja kopi, membuka kontrol pintu masuk agar tukang antar bisa naik ke atas, dan mengambil sarapan yang telah dipesannya. Char siu bao, telur teh, susu kedelai, dan stik adonan goreng, semuanya dalam porsi ganda. Cobalah sarapan spesial lokal kami. Luban dengan murah hati berbagi setengahnya dengannya. Saya suka mie instan itu. Dia menggigit char siu bao lalu berkata. Dan hal-hal ini juga tersedia di ibu kota terbengkalai. Oh, aku hampir lupa. Luban awalnya berharap untuk melihat adegan wanita penguasa kuno mencicipi makanan rakyat jelata. Secara lahiriah mengatakan tidak, tetapi tubuhnya sungguh tidak dapat berhenti makan. Sayang sekali. Mereka memakan susu kedelai dan adonan goreng bersama dengan ikan panggang garam dan merica, dan Luban merasa kenyang dan mengantuk. Aku sudah makan terlalu banyak, aku mau tidur siang dulu, anggap saja seperti rumah sendiri. Luban berkata dan menutup matanya untuk mengumpulkan energi. Dia segera tertidur. Dia memandang Luban dan menganggapnya lucu. Dia mencondongkan tubuhnya dan mengamati wajah Luban dengan saksama, gagasan untuk mengerjai muncul dalam dirinya, dorongan naluriah yang begitu kuat sehingga begitu muncul, akan sulit untuk ditekan. Dalam sekejap, dia berubah wujud menjadi seperti Luban. Saat dia merenungkan kejahatan apa yang akan dilakukan selanjutnya, dia melihat ponsel Luban menyala dengan pesan WeChat. Dia membukanya dengan sidik jari dan membaca pesannya. River Oblivion. Ah, komputerku tiba-tiba mati. Apa kau punya waktu untuk membantuku memeriksanya? Bab 688. Kakak Lu, kumohon bersikaplah normal, aku takut. Tak lama kemudian, dia mengerti siapa River Oblivion itu. Secara kebetulan, orang ini tinggal di lingkungan yang sama. Dia melirik Luban yang sedang tidur, mengambil ponselnya, dan mengirim balasan. Motionless. Aku datang sekarang. Kemudian, dia mengemasi barang-barangnya dan turun ke bawah. Dalam perjalanan, dia memperhatikan banyak tetangga yang tampaknya mengenalinya. Akan tetapi, hanya sedikit sekali yang mau memberi salam kepada Luban, sebagian besar menghindarinya seakan-akan mereka telah melihat pertanda buruk. Hal ini sebenarnya cukup normal, karena dalam pemahamannya, orang-orang yang terkena polusi dari wilayah asing pasti akan dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Adapun River Oblivion, atau lebih tepatnya Qin Tiantian, dia menduga bahwa wanita ini mungkin adalah semacam kekasihnya. Dengan senyum mengembang di sudut mulutnya, dia tiba di gedung orang lain, membunyikan bel pintu, dan segera naik ke atas. Aku bilang padamu, aku benar-benar tidak menyentuh apapun, itu hanya berubah menjadi hitam dengan sendirinya. Begitu pintu terbuka, dia mendengar suara defensif Qin Tiantian. Gadis itu mengenakan piyama anak-anak yang lembut, memegang bantal kepala hiu yang digunakan untuk menghangatkan diri, dan sama sekali tidak waspada terhadap Luban. Dia memasuki apartemen, dan pemanas membuat seluruh ruangan agak kering. Dia mengikuti Qin Tiantian ke kamar dan melihat komputer yang rusak. Ia mengamati sekeliling kamar itu, yang ternyata adalah kamar biasa milik seorang gadis muda, dengan banyak boneka binatang di atas tempat tidur besar, dan selain keyboard dan monitor, ada beberapa makanan ringan dan botol minuman di atas meja, begitu pula dengan cangkir keramik bermotif lucu. Apakah kamu sudah mematikan listriknya? Tanyanya sambil lalu. Tidak. Bagaimana mungkin? Aku tidak. Setidaknya kurasa aku tidak menendangnya, aku sedang duduk bersila. Suara Qin Tiantian bergetar saat dia berbicara. Ia melirik, perangkat buatan manusia ini terlalu primitif dibandingkan dengan pendahulu alam indah. Perangkat ini tidak hanya membutuhkan sumber energi spesifik, tetapi struktur keseluruhannya juga terlalu rumit dan presisi, yang berarti guncangan eksternal yang signifikan dapat menyebabkan kesalahan yang tidak diketahui atau kegagalan fungsi. Menurut pandangannya, jika tidak mampu menahan hantaman meteor, lalu apa gunanya alat seperti itu ada di dunia? Namun, untuk memainkan peran Luban dengan baik, dia berpura-pura menatap komputer dengan serius. Komputer Anda memiliki masalah yang cukup besar. Dia sebenarnya tidak mengerti masalah komputer manusia, atau lebih tepatnya, dia terlalu malas untuk mencari solusinya. Ketika kamu bisa mengakhiri pertempuran dengan rentetan tembakan, tak seorang pun akan memikirkan cara bermanuver secara taktis dan mengalahkan musuh. Hancurkan saja mereka dan selesailah sudah. Jadi, dia memutuskan untuk memberikan gadis kecil ini hadiah. Dia menepuk-nepuk casing komputer, dan ciptaan manusia ini tiba-tiba mengalami beberapa perubahan halus. Papan dan chip silikon, sirkuit bergerak seolah hidup, memiliki kemauannya sendiri, beroperasi dalam cara yang sama sekali tidak dapat dipahami manusia, dan mulai bereproduksi, menggeliat. Qin Tiantian melihat komputer menyala. Qin Tiantian bertepuk tangan, menggerakkan mouse, dan segera merasakan ada yang tidak beres. Rasanya lebih cepat, biasanya frame rate-nya tidak tinggi, kok sekarang frame rate-nya jadi tinggi. Qin Tiantian memperhatikan bahwa permainan yang biasa dimainkannya memiliki kurang dari 60 frame,
tetapi sekarang frame rate-nya tampak sangat tinggi. Dia menghitungnya, 3 angka 9. 999 bingkai. Qin Tiantian belum pernah melihat hal seperti itu, dia pikir dia telah mengatur sesuatu yang salah dan segera memeriksa pengaturan grafis, memang efeknya sedang rendah, jadi dia memutuskan untuk meningkatkan semuanya. Simpan, segarkan layar. Qin Tiantian mengamati frame rate-nya. Qin Tiantian menoleh ke Lu Ban. Keahlian Anda dalam memperbaiki komputer sungguh luar biasa, komputer saya sekarang berfungsi dengan baik. Dan dia bahkan menepuk bahu yang lain. Saya hanya mengeluarkan potensi komputer, jawabnya, sambil memperhatikan sulur yang perlahan muncul dari casing komputer, melilit pergelangan kaki Qin Tiantian. Qin Tiantian merasakan sesuatu yang aneh di sekitar pergelangan kakinya dan melihat ke bawah. Serangga jenis apa ini? Qin Tiantian menginjak tentakel itu, menyebabkannya segera ditarik kembali. Saat dia menyaksikan kejadian itu, dia agak bingung sejenak. Sementara itu, seseorang di dekatnya sudah mulai bermain game. Permainan yang dimainkan Qin Tiantian adalah simulator pengiriman, di mana sebuah tim akan berlomba mengirimkan paket setelah terjun payung, dan siapapun yang mengantarkan lebih dulu, layarnya akan berubah menjadi hitam putih. Selain itu, rekan satu tim terkadang menyabotase pengiriman Anda, menarik Anda tepat saat Anda hampir berhasil menurunkannya. Qin Tiantian tampak sangat terampil, selalu berhasil mengantarkan paketnya dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi. Seiring meningkatnya kinerja komputer, kecepatan pengiriman Qin Tiantian pun meningkat. Namun Qin Tiantian tampak tidak puas dengan kecepatan lemparannya dan terus mengumpat saat bermain. Melihat hal ini, dia pun terdorong untuk mengerjai orang tersebut dan ingin melihat lebih dekat orang tersebut. Sementara Qin Tiantian asyik dengan permainannya, dia diam-diam mendekat. Satu tangannya bertumpu pada bahu Qin Tiantian, dia mencondongkan tubuh, bibirnya mendekati telinga Tiantian, dan berbisik lembut di sekitar cuping telinga yang halus itu. Ada seseorang di belakangmu. Menurut pemahamannya, mengingat ketampanan Lu Ban dan hubungan antara keduanya, tindakan seperti itu sepenuhnya merupakan tindakan genit, khas pasangan. Namun, pada saat berikutnya, Qin Tiantian melompat, cepat mundur beberapa langkah, sambil menatapnya dengan waspada. Kamu, Lu, bersikaplah normal, kamu membuatku takut. Dia merasa bingung. Saya hanya bercanda. Setelah menjelaskan, Qin Tiantian mengucapkan, oh, lalu duduk kembali untuk melanjutkan tugas pengirimannya. Berkat campur tangannya, persalinan Qin Tiantian berjalan lancar, dan layarnya segera berubah menjadi hitam putih lagi. Pada saat itu, komputer Qin Tiantian mengeluarkan suara, itu adalah notifikasi WeChat. Dia meliriknya, itu dari Lu Ban. Tidak bergerak. Apakah aku ada di tempatmu sekarang? Qin Tiantian meliriknya dan menjawab dengan santai. River Oblivion. Ya, Lu Ban menjawab dengan cepat. Diam. Kalau begitu tunggu aku di rumah, aku butuh kamu buka pintunya. Aku akan mengajakmu makan hotpot domba nanti siang. River Oblivion. Kaulah yang mentraktir, jangan menarik kembali kata-katamu. Qin Tiantian menyenandungkan sebuah lagu dengan gembira. Penasaran? Tanyanya. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Ah, biar ku beritahu, nanti kita akan makan hotpot domba, dan kau yang bayar. Qin Tiantian melihat ke sampingnya saat dia berbicara dan kemudian dengan cepat memulai permainan berikutnya. Itu bagus. Dia menanggapi, dan mendapati Qin Tiantian yang tidak menunjukkan tanda-tanda keanehan, malah semakin menarik. Ya, aku mau cerita tentang hotpot domba yang kumakan terakhir kali. Rasa yanan kuno yang autentik, dan saus wijennya super lesat. Qin Tiantian mengoceh tentang serangkaian hal, asyik dengan tugas pengirimannya ketika bel pintu berbunyi. Oh tidak, aku tidak punya waktu. Bukakan pintu untuk Lu Ban. Qin Tiantian mengarahkan orang di sampingnya. Dia berdiri, menuju pintu, membukanya, dan di sana, berdiri di luar, ada seseorang yang tampak persis seperti dirinya. Bab 689. Dua desain karakter. Dia mengangguk, dan tiba-tiba, Lu Ban, yang berdiri di ruangan itu berubah menjadi mahasiswi berusia 20 tahun, anjing laut garam dan merica panggang. Tunggu sebentar, aku akan segera menyelesaikan permainan ini, sangat cepat. Qin Tiantian juga memanggil dari ruangan itu. Lu Ban menjawab. Seekor kucing dengan beraneka warna merangkak keluar dari bawah meja, menghampiri kaki Lu Ban, dan menggesek-gesekkan tubuhnya pada kaki celananya, tampak sangat waspada terhadap gadis itu. Orang ini berbahaya, kata kucing itu. Bau-bau memandang kucing itu, setengah berjongkok karena penasaran, mencoba bermain dengannya. Untuk tetap berada dalam wujud aslimu meskipun mengalami polusi seperti itu, tampaknya kau telah menguasai penggunaan polusi dengan cukup terampil, katanya setuju. Pergi ke kamar. Lu Ban mengangkat tengkuk kucing itu, takdir kucing itu, dan melemparkannya ke kamar tidur Qin Tiantian. Hei, jangan bikin masalah, pergilah, pergilah. Qin Tiantian langsung meraung,
Tampaknya setiap pemilik kucing pernah mengalami rasa frustrasi karena kucingnya mengetuk-ngetuk keyboard atau mouse sehingga menyebabkan kecelakaan. Apa yang sedang kamu rencanakan? Luban menoleh untuk melihat Bao-Bao lagi. Cuma bercanda kok. Lagi pula, temanmu ini agak aneh, dan menurutku itu menarik. Jawabnya, duduk di sofa dan menghempaskan diri ke bantal-bantalnya seolah-olah dia benar-benar menikmatinya. Ngomong-ngomong, aku juga mau daging domba hotpot, katanya sambil menatap Luban dengan mata penuh harap. Antisipasi semacam ini tidak dapat ditolak oleh orang-orang biasa, mereka akan tenggelam dalam tatapan mata itu, rela memberikan apapun yang mereka miliki, bahkan nyawa mereka. Kamu sendiri yang membayarnya. Luban berkata tanpa ragu. Bao-Bao mengalihkan pandangannya dan menyalakan TV. Kegunaan utama TV Qin Tian adalah sebagai suara latar saat bermain dengan ponselnya, tetapi biaya TV sudah dibayarkan, jadi akan sia-sia jika tidak menontonnya. Ketika menyalakan TV, yang ditayangkan saat itu hanyalah program berita ekonomi dan peristiwa terkini. Menurut jurnalis kami di Silen Media, perangkat hiburan elektronik Morning Star, yang dirilis pada bulan Januari, telah terjual lebih dari 8 juta unit hingga saat ini. Game realitas virtual perdananya, Night of Summoning Spirits, telah memicu kegemaran bermain game di kalangan pemain. Dilaporkan bahwa di sebuah forum game, seorang pemain mengklaim telah mencapai kesimpulan akhir. Pembawa acara TV melaporkan berita tentang malam pemanggilan roh dengan serius. Seseorang menyelesaikan permainannya. Luban dengan penasaran melihat postingan forum yang disebutkan dalam berita. Pemain yang memposting di forum game memiliki ide bernama Dark Executioner. Postingannya tidak dimulai dengan akhir cerita, tetapi berlanjut tentang menghadiri pertemuan di villa teman net, bertemu dengan seorang wanita yang tidak ada yang menginspirasinya, dan akhirnya menemukan petunjuk. Setelah terjebak di villa oleh badai salju selama 3 hari tanpa makan atau minum, ia akhirnya menyelesaikan permainannya. Luban hampir yakin dengan cerita itu. Selanjutnya, pemain menguraikan pengalamannya menyelesaikan permainan, apa yang harus dilakukan dan kapan, terutama informasi tentang 2 teriakan Bango Tao, yang menarik minat Luban. Setelah membaca keseluruhan postingan, Luban melihat bahwa penulis juga menyebutkan ide dari teman internet wanita yang hilang, Char Grilled Salt and Pepper Shell. Luban menatap wanita di sampingnya yang sedang menonton TV dengan saksama. Apakah kamu tahu tentang cacing waktu? Tiba-tiba, Bao-Bao tidak menjawab pertanyaan Luban tetapi malah menanyakan pertanyaannya sendiri. Saya bersedia. Luban berpikir dalam hati bahwa taman hiburan misterius miliknya berisi cacing waktu, jadi tentu saja dia mengetahuinya. Cacing waktu memiliki karakteristik bahwa benda apapun yang memantulkan cacing waktu dalam waktu lama akan melahirkan cacing waktu baru. Karakteristik ini juga dimiliki oleh banyak penguasa kuno, termasuk aku. Bao-Bao membual dengan bangga, membusungkan dadanya yang hampir tak terlihat. Luban tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi dia tampak lebih bersemangat dan ceria dibandingkan saat dia mengenakan congsam. Atau mungkinkah Bao-Bao dan Charlotte adalah 2 karakter yang terpisah? Permainanmu membawa jejakku. Melaluinya, aku bisa merasakan domain asing ini dan dengan demikian, sebuah inkarnasi baru lahir, aku. Senyumnya mereka indah. Maksudmu, kau inkarnasi Charlotte? Inkarnasi dari inkarnasi. Luban bertanya dengan rasa ingin tahu. Bao-Bao bertanya lagi. Luban tidak pernah serius mempertimbangkan pertanyaan ini. Ia tidak memahami struktur antar wilayah, hanya mengingat warna hitam pekat dan berbagai warna yang bukan milik dunia ini. Di antara domain asing terdapat wilayah yang bahkan lebih hampa daripada ketiadaan, tanpa konsep waktu dan ruang. Biasanya, bahkan penguasa kuno pun perlu berpikir matang sebelum bepergian. Inkarnasi sepertiku hanya akan berpindah dari satu domain asing ke domain asing lainnya jika aku memiliki tujuan yang jelas. Bao-Bao menjelaskan sambil mengganti saluran. TV sekarang menayangkan kartun tentang makhluk laut yang hidup bersama, yang ditontonnya dengan penuh minat. Jadi, kami menggunakan karakteristik cacing waktu untuk meninggalkan proyeksi kami di domain asing, inkarnasi. Dan begitulah saya lahir. Dia berbalik menatap Luban. Dari pemahaman teoritismu sebagai manusia, aku lahir dari jejak dalam permainan yang kau buat, jadi, secara teoritis, dia adalah ibuku, dan kau adalah ayahku, ayah. Saat itu, Qin Tian sedang berkemas setelah menyelesaikan permainannya dan keluar dari kamar. Ia tidak mendengar percakapan sebelumnya, hanya kata, ayah. Seorang mahasiswi berusia 20 tahun memanggil seorang pria yang usianya hanya 3 atau 4 tahun lebih tua darinya dengan sebutan ayah. Qin Tian merasa dia pernah mendengar tentang drama semacam ini di suatu tempat. Dia menatap Luban dengan curiga. Perkenalkan, ini Bao-Bao. Luban menunjuk gadis yang duduk di sofa. Oh, aku tahu, temanmu. Qin Tian tampaknya telah memberikan peran kepada Bao-Bao, meskipun tidak jelas bagaimana dia memahaminya. Ngomong-ngomong, apa kamu mengubah pengaturan di komputerku? Aku merasa ada yang tidak beres. Dia menambahkan, aku akan melihatnya.
Dia pergi memeriksa kamar Qin Tiantian. Hanya dalam waktu singkat Qin Tiantian pergi, casing komputer sudah mulai menumbuhkan tentakel-tentakel yang menggeliat, mencoba diam-diam melahap camilan di atas meja. Luban mengeluarkan pena perak bertuliskan, testamen, di tangan kanannya dan menuliskan beberapa kata di kotak yang semakin membengkak itu, membuatnya diam, sebelum kembali ke ruang tamu. Kita sudah menjadi teman baik. Qin Tiantian membanggakan diri, meski tak ada yang bisa dibanggakan di dadanya. Luban menatap Bao-Bao dan mengangguk. Bersiaplah dan ayo berangkat. Aku akan mengajak kalian makan hotpot. Bab 690. Daging kambing rebus instan. Di restoran hotpot daging kambing, uap mengepul. Universitas Jiangcheng telah memulai liburan musim dingin, dan seiring mendekatnya tahun baru Imlek, restoran hotpot masih marak bisnisnya. Luban tidak tahu apakah tempat ini asli atau tidak, tetapi menurutnya tempat ini cukup enak. Terkadang, keaslian tidak selalu sama dengan kelezatan, karena orang-orang dari daerah yang berbeda memiliki selera yang berbeda-beda, dan apa yang cocok untuk penduduk setempat mungkin tidak cocok untuk orang luar. Seperti halnya Douzi Hasianan, yang mungkin digemari penduduk Yanan tua, tetapi dapat membuat orang lain muntah di tempat. Air jernih dimasukkan ke dalam panci, ditambah beberapa buah goji dan daun bawang, lalu panci tembaga dididihkan hingga berkabut karena uap. Potongan-potongan lemak ekor yang montok dimasukkan dan langsung mendesis, aroma daging domba yang kaya tercium di udara, dilengkapi dengan saus wijen giling segar yang dicampur selai kacang dan beragam saus, seperti saus bunga kucai. Sekali cicipi, selera makan langsung tersulut. Babat yang diiris, dengan sedikit aroma daging buruan, mengapung dalam kuah berminyak beberapa saat sebelum disendok ke dalam mulut. Kunyahannya sangat empuk, menawarkan tekstur yang sangat berbeda dari lemak ekor, menciptakan pengalaman sensorik yang beragam. Bintang pertunjukannya adalah otak bagian atas domba, daging dari bagian belakang leher yang paling nikmat dimakan jika dimasak hingga matang, menghasilkan gigitan lembut dan segar yang nikmat di setiap potongannya. Daging domba yang diiris tangan berdiri tegak di atas piring dan tidak roboh. Saat dimasukkan ke dalam panci, tidak ada air berdarah yang tersisa di piring. Daging jenis ini paling nikmat disantap saat masih agak merah, sedang matang, dan rasanya sempurna. Mereka bertiga duduk di restoran, dengan televisi menyala keras, menyiarkan berita hari ini. Pemiliknya tampaknya seorang pria muda, setidaknya apa yang ditayangkan di TV bukanlah drama kostum lama, tetapi saluran berita yang sering melaporkan urusan dalam negeri dan internasional. Sambil menikmati hotpot, Luban melihat berita di TV sebenarnya menyiarkan tentang Bintang Fajar. Menurut laporan stasiun kami, setelah kemunculan orang pertama yang menyelesaikan Malam Pemanggilan Roh, situs web besar dan streamer game mulai memasuki game berdasarkan panduannya. Kami yakin tak lama lagi Luban akan menghadirkan kejutan pertama di tahun baru, ujar penyiar tersebut. Wow, bahkan menyelesaikan permainan ini saja sudah cukup untuk menjadi berita sosial. Luban dengan santai memeriksa status misinya dan melihat bahwa target dampak sebesar 10 juta menunjukkan bahwa setidaknya 10 juta unit harus terjual. Saat ini misi tersebut telah selesai 80%. Bukan berarti Luban ingin bermalas-malasan, tetapi meskipun jalur produksi berjalan sekuat tenaga dan dalam 3 shift, hasil produksi tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi. Konsol lain terjual 2 juta unit di bulan pertama karena hanya itu yang bisa mereka jual, sedangkan Morningstar terjual 8 juta karena hanya itu yang bisa diproduksi Luban. Tentu saja, dibandingkan dengan konsol terlaris, seperti NS atau PS4, yang telah melampaui angka penjualan ratusan juta, Morningstar masih jauh dari harapan. Bahkan dengan momentum yang ada saat ini, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mencapai level konsol-konsol klasik ini. Setelah makan enak, Qin Tiantian tampaknya telah mendapat teman baru. Berpikir secara matang tentang teman-teman baru Qin Tiantian saat ini, Luban merasa bahwa dia cukup memahami modernisasi domain asing. Bao-Bao segera pergi, sambil mengaku bahwa dia sebenarnya sedang mencari inkarnasinya sendiri, dan mengganggu Luban hanyalah jalan memutar. Kehidupan Luban kembali damai, kecuali penjualan Morningstar yang melonjak lagi, benar-benar mendorong lini produksi hingga batas maksimal. Biasanya, produsen konsol game perlu mempertimbangkan dengan sangat hati-hati sebelum memperluas produksi. Membangun lini produksi membutuhkan biaya yang besar, dan untuk menutup investasi tersebut, lebih banyak konsol harus dijual. Namun, kurva penjualan konsol secara umum cenderung mendatar seiring waktu. Jika sebuah perusahaan salah menilai situasi dan terburu-buru meningkatkan produksi, mereka mungkin tidak akan mendapatkan kembali investasinya dan bahkan bisa mengalami kerugian karena lonjakan penjualan yang tiba-tiba. Namun Luban tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Yang ia perlukan hanyalah sedikit waktu untuk menulis beberapa kata, dan semuanya akan beres. Menjelang tahun baru Imlek, penjualan harian Morningstar mencapai 500.000 unit yang mencengangkan, dan ini murni di pasar domestik.
Mungkin karena siaran panduan, Soul Summoning Night, telah benar-benar menggeser konsol game ini dari ceruk pasarnya, menjadikannya wajib dimiliki semua orang. Mengenai pasar internasional, Luban juga menyatakan bahwa ia akan meluncurkan Morningstar di luar negeri paling cepat dalam waktu 1 bulan. Jika Silent Media sudah go public, beberapa langkah ini saja mungkin akan melipat gandakan harga sahamnya. Sayangnya, Luban adalah orang yang egois, ia tidak memberikan kesempatan kepada sebagian besar pemegang saham untuk dirugikan oleh pemangkasan daun bawangnya. Pada saat yang sama, Luban juga meneliti kegunaan lain dari alat itu setelah ini. Menurut penuturan Bao-Bao, para penguasa kuno melakukan perjalanan melintasi wilayah asing dengan mengandalkan tanda mereka sendiri, yaitu koordinat dan avatar. Dan Luban telah lama meninggalkan jejaknya sendiri di domain asing, baik secara aktif maupun pasif, ia memiliki kondisi objektif yang serupa. Prinsip kerja dasar, Bintang Fajar, bukanlah tentang pengambil alihan saraf, arus bioelektrik, dan sejenisnya, melainkan tentang memproyeksikan kesadaran manusia ke dalam domain asing berskala kecil untuk mencapai persepsi. Sama seperti keberadaan sesuatu yang menakutkan seperti taman hiburan misterius, yang menyatu dengan makhluk domain asing, ruang yang dibentuknya sendiri merupakan domain asing yang sangat kecil. Oleh karena itu, secara teori, Luban dapat menggunakan mekanisme Bintang Fajar untuk beresonansi dengan tanda yang ditinggalkannya di alam asing yang jauh, mencapai efek proyeksi avatar tertentu. Terlebih lagi, karena malam pemanggilan roh sudah diselesaikan oleh para pemain, bahkan jika aplikasi pemutaran musik dan tur dunia menarik, pada akhirnya hal itu akan menjadi basi. Luban memang ingin membuka antarmuka pihak ketiga untuk pengembang game lain, tetapi dia sangat curiga bahwa para programmer akan kehilangan kewarasan mereka ketika mereka melihat bagaimana Morningstar beroperasi dan game itu sendiri, otak mereka mendidih. Dia harus melakukannya sendiri. Pada malam tahun baru, setelah makan malam reuni dengan Feng Yu dan Qin Tiantian, dia tidak bertanya tentang keberadaan Bao-Bao atau apakah avatarnya telah berhasil ditemukan. Setidaknya sekarang domain asing masih berfungsi normal, itu berarti tugas avatar itu tidak berhasil atau tidak berdampak signifikan. Dalam permainan kekuasaan antar penguasa kuno, Luban tidak punya ruang untuk campur tangan. Pada hari pertama tahun baru, Jiang Cheng diselimuti salju, hikmat dan penuh hormat. Entah berapa banyak orang yang mengalami insomnia tadi malam karena malam pemanggilan jiwa. Adapun Luban, dia tidur nyenyak. Dan berbicara mengenai kabar baik tahun baru, yang menghibur Luban adalah tugasnya akhirnya selesai. Buat bentuk ekspresi baru, 1/1. Pengaruh kemanusiaan, 10 juta per 10 juta. Selamat atas penyelesaian tugas pengembangan profesional Anda. Penyelesaian sekarang akan dimulai. Tingkat eksplorasi tugas, 200%. Status penyelesaian tugas, tidak dapat dijelaskan. Kau telah menciptakan bentuk ekspresi yang baru, mulai saat ini, sejarah manusia akan terbagi menjadi 2 era, dan dunia akan mengenang kontribusimu. Lebih jauh lagi, domain asing yang tak terhitung jumlahnya akan meluap, dan kau akan menciptakan mitologi yang sama sekali baru. Anda telah menerima 100.000 poin keheningan. Silakan selesaikan tugas untuk menerima hadiah Anda. Akhir bulan nih, banyak yang cari tiket rekomendasi, tiket bulanan. Dan juga tiket bulanan yang dijamin untuk bulan depan. Ngomong-ngomong, editor menyebutkan bahwa selama perayaan ulang tahun pertengahan Mei di Kidian, kita bisa mengunggah manfaat spin-off yang sudah dipesan penuh. Idenya saat ini mungkin untuk menulis sedikit kalimat if yang akan dipahami oleh mereka yang tahu. Saya akan menulisnya selama waktu ini, agar semua orang bisa menantikannya. Saya juga berharap para pembaca yang membaca buku ini di tempat lain dapat datang ke Kidian untuk mendukung buku aslinya Gelombang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.